Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi li masyayikhi wa masyayikhina fid dharain amin. Wahai murid, adalah bagi orang yang ingin tidur itu ada beberapa adab. Sebagiannya ialah berwudu sebelum tidur, tidur di atas lambung kanan, dan menghadap kiblat. Niatkan di hati engkau bahwa tidur engkau itu untuk beristirahat agar di esok harinya sehat melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah istighfar dan ayatul kursi dan qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Serahkanlah diri engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu membaca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Artinya, ya Allah, hidup dan matiku dan dengan nama engkau yang mulia. Cukup langsung. Wahai murid, adalah bagi orang yang ingin tidur itu ada beberapa adab. Jadi bagi kita orang muslim, tidur itu bukan sembarang tidur, guring bukan sembarang guring, ada aturannya. Karena agama kita ini agama yang paling lengkap, ya kada? Samuaan ada aturannya, pian hendak guring ada aturannya, hendak makan ada aturannya, hendak bekamih ada aturannya, hendak behira pun ada aturannya. Semuanya ada aturannya. Nah, termasuk di dalam guring ini ada aturannya. Sebagiannya ialah berwudu sebelum tidur. Nah, pian biasalah membiasakan hendak guring tu wudu. Kada leh. Jadi anunya dibiasakan. Sebelum guring wudu. Bukan hanya untuk guring aja lah wudu nih. Hendak bepergian kemana-mana kah? Hendak ke sekolahan kah? Biar kada hendak sembahyangan, biar kada hendak kenang apa, kada ada kegiatan, cuman disuruh turun ke sekolahan, tetap dianjurkan bau wudu. Tidur di atas lambung kanan. Nah, apa tidur di atas lambung kanan? Berarti behiring arah ke kanan. Berarti lambung kanan kita ini arah ke bawah. Nah, jadi arah ke kanan. Itu Nabi yang mengajarkan demikian. Nah, lalu apa gunanya pian tuh guring ke kanan? Karena kalau Nabi itu memerintahkan, mesti ada gunanya. Ya kada, Nabi kada pernah memerintahkan kepada kita sesuatu yang sia-sia. Mesti ada taruh gunanya. Nah, termasuk bila guring itu arah lambung kanan. Siapa yang tahu di antara gunanya? Sebelah sini siapa ada yang tahu? Nah, sebagiannya banyak kayak gunanya telah pun Rasulullah toh. Cuman diantaranya sesudah diselidiki oleh para ahli itu, diantaranya adalah mengistirahatkan otak kiri. Karena otak kita ini terbagi berapa bagian? Otak kiri dan otak kanan. Kalau otak kiri gunanya untuk sesuatu yang berhubungan dengan Pak. IPA, pelajaran IPA, biologi. Ya ada. Nah, otak kiri itu berhubungan untuk masalah-masalah. Siapa yang dapat? Bibi Niat adalah dapat. Nah, kalau otak kiri itu gunanya untuk berhubungan dengan masalah-masalah yang memerlukan pikiran. Nah, memerlukan macam-macam, yang melibatkan alam pikir. Kalau otak kanan itu gunanya melibatkan tenaga, pian hendak mengangkat kayu, pian hendak mengangkat rinjing, pian itu memerlukan otak kanan. Nah, jadi bagi pelajar ini khususnya banyak tak pakai otak kiri. Jadi hampir satu hari pelajarin tuh tak pakai otak kiri. Jadi kalau guring itu otak kirinya diistirahatkan supaya otak kirinya itu begitu isuk bangun fresh pulang segar.
Nah, kayak apa caranya supaya tak kiri itu? No? Berbaringlah seperti berbaringnya Rasulullah, yaitu berbaring ke arah lambung kanan. Nah, bisalah kita lehannya. Nah, di antara gunanya pulang apa ya? Untuk istirahatkan lambung. Nah, karena lambung itu mudah dikosongkan kalau kita berbaring ke arah kanan. Jadi bagi orang yang karena penyakit sembelit dianjurkan kalau guringnya berbaring ke sebelah kanan. Tahu lebihan penyakit sembelit? Nah, kada tahu bungkarasan behira besita ya. Bisa bungkarasan behira bungkarasan. Nah, itu bahasa Indonesianya sembelit. Nah, jadi dianjurkan meniru guringnya Rasulullah berbaring ke sebelah kanan. Banyak lagi. Kemudian menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat artinya kalau kiblat kasih tahu banyak. Berbaring dengan lambung kanan. Arti berbaring dengan lambung kanan itu kepala menghadap kiblat. Artinya berarti kayak apa kita kata? Kepala di sini, ya kada? Kepala di sini, betis di sini. Lalu kita berbaring ke arah lambung kanan, berarti hanya hadap kiblat. Tapi kalau berbaring lambung kanan, kepala di sini, betis di sini, berarti kita membelakangi kiblat. Nah, jadi kalau ini menghadap kiblat itu maksudnya kepalanya sebelah sini, kemudian berbaring ke arah kanan. Kayak orang di dalam kubur. Nah, orang mandak mayat dalam kubur toh. Nah, kayak itu posisinya. Kemudian niatkan di hati engkau bahwa tidur engkau itu untuk beristirahat agar di esok harinya sehat melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyatakan supaya kau beribadat, esok supaya kau nuntut ilmu, esok supaya kau bantu orang tua. Supaya apa? Supaya guring kita itu selama-lama kita itu guring, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tapi kan hendak kalau pian mati itu rahat guring. Nah, mati rahat guring berarti pian mati dalam keadaan ibadah. Tapi mudahan jangan pengleh. Nah, mudahan jangan. Nih, artinya esok kita bangun aja pulang. Nah, cuman andai kata. Kemudian bacalah istighfar dan ayatul kursi. Nah, bukan pian sawat lah baca istighfar ayatul kursi rejan. Kayaknya kada sawat juga leh, dibiasakan. Kayaknya kada dibiasakan, pian kada mau tak biasa, kada mau sawat-sawat pula kalau kan dibiasakan. Baca istighfar, astagfirullahalazim. Kalau lebih baik lagi astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat tambahi. Selain mendoakan untuk diri sendiri, doakanlah untuk seluruh kaum muslimin muslimat. Nah, sesudah itu baca ayatul kursi. Kita di kampung apa? Allahullah aja leh. Nah, hafal ya kubretan. Mana tadi dibaca. Nah, dan qul huwallahu ahad. Kan mungkin kada hafalnya nih. Nah, dan qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, ujar de bagian sebelum riwayat Siti Aisyah disuruh oleh Rasulullah supaya sebelum guring itu disuruh menghatamkan Quran. Nah, kita sanggup kada menghatamkan Quran? Kada sanggup kayaknya hendak guring tuh salang menamatakan Quran. Maka menghatam Quran itu diganti dengan membaca qul huwallahu ahad 3 kali karena pahalanya itu sama dengan menghatamkan Quran. Nah, jadi baca istighfar ayatul kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad 3 kali, kemudian baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sesudah itu kayak apa caranya Rasulullah mengajarkan? Nah, yang dibaca sama toh ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Kada dengung aja seluruh tubuh. Nah, jadi ya baca istighfar, baca ayatul kursi, baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan kok. Nah, kayak itu. Dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita selagi kita tidur dari segala macam tipu daya setan, segala mara bahaya. Nah, kayak itu. Serahkanlah diri engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu membaca bismikallahumma ahya wa bismika amut. Artinya, ya Allah,
hidup dan matiku dengan nama Engkau yang mulia. Kita telahkan hari ini. Jadi kelas 7 banyak baca minggu enak. Dan bacalah la ilaha illallah dan engkau tidur. Nah, kenapa ya maka disuruh membaca la ilaha illallah dan engkau tidur? Maksudnya imbah baca la ilaha illallah toh engkau langsung tidur. Nah, kayak ini ada loko hadis Nabi oleh nang maksudnya itu barang siapa yang akhir perkataannya membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Ya Allah. Nah, masuk surga. Nah, kemudian pertanyaannya, andai kata pian tu rahat guring mati, kayak apa? Membaca bismillahirrahmanirrahim mau rahat guring. membaca la ilaha illallah rahat guring tuh. Kan enggak mungkin, sedangkan dalam hadisnya itu bila akhir kalamnya itu la ilaha illallah, maka masuk surga. Tapi pian pamannya mati rahat guring. Kan enggak mungkin membaca rahat guring toh, membaca la ilaha illallah. Nah, jadi ujar para ulama nih mengajarkan supaya akhir perkataan kita itu la ilaha illallah dan kita mati dalam keadaan guring, maka hendaklah ujar mereka sebelum guring itu akhir perkataanmu jadikanlah la ilaha illallah. Nah, jadi praktiknya kayak ini nih. Nah, praktiknya imbah kita membaca yang tadi, membaca istighfar, membaca ayat kursi, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, selesai. Nah, kemudian kita tiup sapakan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian sebagai penutup baca 3 kali kan, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan bepandir lagi pian. Imbah jangan bepandir lagi itu sampai tak guring. Nah, artinya perhabisan daripada pembicaraan pian pada malam hari itu adalah la ilaha illallah. Andai kata pian mati dalam keadaan guring, maka insya Allah dicatat sebagai orang yang penghabisan perkataannya adalah la ilaha illallah. Nah, jadi menurutnya sudah la ilaha illallah, jangan lagi bepandir lah, jangan bahapian pulang. Betul nah. Bilanya bahapian kayak apa aja? Bahapian ulang kayak nak. Bila sudah rasa hendak guring, terakhir yang kalian ucapkan adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah, baru sesudah itu guring. Tapi mudah jangan mati Bang Leh, mudah jangan mati. Kalau lah. Dan setelah bangun tidur bacalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari tidur dan kelak akan berkumpul kepadanya seluruh makhluk. Nah, inilah daripada adab-adab tidur yang bisa kita amalkan dalam kegiatan sehari-hari. Berlatih untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita, termasuk di dalam masalah tidur ini. Jadi, dan patut dihindari kalau tadi guring itu ke sebelah kanan kalau leh. Nah, dihindari, jangan dibiasakan apa ya? Guring beti harap. Nah, benpian bisa guring beti harap lah. Nah, beti harap itu adalah guring menuti gurungnya setan. Jadi jangan, terbaik. Nah, kira-kira inilah yang kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wahdina ila siratikal mustaqim waj'al amalana khalisan kal karim ya mujibas sailin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal ya karim.